Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, peserta mata kuliah praktek mata kuliah teknologi pengecatan. Ya, kali ini adalah pertemuan perdana untuk kita. Tentunya dalam mata kuliah ini sebelumnya untuk melaksanakan praktikumnya harus melalui teori terlebih dahulu. Maka dari itu, baiklah, saya akan menjelaskan apa itu mata kuliah teknologi pengecatan. Ya, jadi teknologi pengecatan, ya, teknologi itu adalah suatu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Sedangkan cat adalah suatu cairan yang berwarna yang dipakai untuk melapisi permukaan suatu bahan dengan tujuan memperindah atau dekoratif, memperkuat atau protektif, atau melindungi bahan tersebut. Ya, artinya fungsi khusus. Ya. Setelah dikenakan pada permukaan dan mengering, cat akan membentuk lapisan tipis yang melekat kuat pada permukaan tersebut. Ya, itu teknologi dan cat. Sedangkan pengecatan itu lebih identik daripada sebuah proses untuk membuat lapisan cat tipis atau cairan atau bubuk di atas sebuah benda atau objek, ya, yang akan dicat. Nah, itulah pengecatan. Kemudian jenis-jenis cat berdasarkan pengencernya, ya. Jadi cat itu terbagi menjadi 3, ya, berdasarkan pengencernya. Jadi ada yang menggunakan pengencer thinner, biasa disebut dengan lacquer, ya, cat lacquer. Ada yang menggunakan pengencer berupa bahan dasar minyak-minyak, misalnya minyak tanah, ya. Itu disebut itu adalah jenis cat enamel, ya. Kemudian ada cat yang mempunyai pengencer air, ya, air atau water soluble. Ya, dia ada cat yang menggunakan pengencer air. Itu masuk kategori cat akrilik. Yang contohnya yang kita biasa pakai di tembok, di rumah. Kalau kita cat dinding tembok itu pengencernya air. Nah, maka dia itu disebut jenis cat akrilik. Iya. Kalau di dunia otomotif dipakai cat lacquer. Ya. Cat lacquer itu baunya sangat menyengat karena memiliki solvent organik sebagai pengencernya. Organik sangat berbahaya. Cat lacquer memiliki bau yang paling menyengat di antara tipe cat lainnya. Ya. Kemudian cat enamel itu menggunakan solvent yang berasal dari mineral dan turunan bensin. Ya, biasanya kalau cat enamel itu lama sekali mengering, ya. Biasanya kita kalau kita mengecat ventilasi di rumah menggunakan pengencernya itu menggunakan bensin, itu lama kering. Nah, itulah ciri daripada cat enamel. Enamel, ya. Ya, cat akrilik itu tadi dia menggunakan air biasa, ya, sebagai pengencernya. Nah, jadi itulah jenis-jenis cat berdasarkan pengencernya. Kemudian apa sih itu cat, ya? Apa sih komponen daripada cat itu sendiri? Jadi cat itu memiliki pigmen, ya, memiliki pigmen atau biasa disebut zat pewarna, ya, zat pewarna. Kemudian resin, solvent, dan aditif. Nah, itulah komponen daripada cat.
kalau kita kembali yang pertama itu pigmen. Jadi pigmen itu memiliki pigmen itu contohnya biasa kita menggunakan krayon ya, krayon. Kalau krayon itu kita serut-serut maka dia membuat menjadi sebuah bubuk ya. Kalau krayon kita serut-serut, ya bubuk. Nah, itulah disebut dengan pigmen warna. Ya. Kemudian resin itu fungsinya pada komponen cat itu sebagai zat pengikat. Ya. Kemudian komponen berikutnya solvent. Jadi solvent itu semacam thinner ya, thinner sebagai pelarut atau pengencer. Kemudian komponen yang keempat dari cat itu adalah aditif. Aditif itu bahan tambah ya. Jadi setiap brand atau merek memiliki aditif maksudnya seperti dia bahan tambah untuk menjamin kualitas catnya, seperti anti foam ya, anti busa. Nah, kadang kan cat kan berbusa, dengan ditambahkannya aditif catnya kurang busanya atau tidak sama sekali. Kemudian anti setting itu anti retak ya, sebuah aditif yang menjamin cat itu tidak retak atau pecah. Kemudian flow aditif ya, flow aditif itu salah satu aditif pada komponen cat agar cat itu mudah dalam pengaplikasiannya ya. Itulah tadi 4 dari komponen cat. Ya, baik, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke alat dan bahan dalam pengecatan. Ya. Pertama itu spray gun. Ya, ini spray ya, bahasa Inggris artinya menyemprot. Ya, menyemprotkan. Jadi spray gun ini ada banyak macamnya. Ini adalah spray gun kecil ya, spray gun kecil. Ini adalah spray gun besar, tabung atas. Kemudian ada spray gun tabung bawah. Ya, spray gun tabung bawah. Jadi spray gun ini memiliki fungsi-fungsi tersendiri di bagian komponen-komponennya. Yaitu pertama ada adjuster pengatur pola, ada adjuster pengatur pengatur vertikal dan horizontal penyemprotan ya. Jadi di depannya ini moncongnya ini gunanya untuk arah vertikal. Nah, bisa juga diputar untuk mengarah horizontal. Ya, horizontal berarti kita begini ya. Nah, kalau kita putar ke arah sini, maka dia menyemprotnya samping ya. Polanya itu modelnya seperti ini. Yang tadi kalau kita putar polanya seperti ini. Ya. Kemudian ini adalah tabung pengisi. Disinilah cat diletakkan. Ya, kemudian di atas ini adalah mengatur ya, adjuster pengatur kecilnya atau lebar suatu pola penyemprotan. Ya, lebar penyemprotan. Kemudian adjuster di bawah ini gunanya untuk mengatur banyak sedikitnya debit cat yang keluar dari spray gun. Kemudian adjuster di bawah ini adalah untuk mengatur banyak sedikitnya tekanan udara yang keluar dari spray gun. Ya, spray gun ya. Ya. Nanti kita belajar instalasinya. Yang jelas kenal dulu alatnya. Jadi spray gun ini
campuran cat yang dimasukkan ke dalam tangki tadi itu dia teratomisasi lewat spray gun ini, makanya dia membentuk bintik ya, semprotan. Nah, teratomisasi sini membentuk pengabutan ya, untuk mengaplikasi cat yang keluar dari spray gun itu agar lebih halus, lebih rata, lebih tipis ya, spray gun. Jadi jenis spray gun tadi ada yang kecil ya, kecil, ini kecil ya, cuma ini moncongnya mulus. Kalau mulus seperti ini berarti hasil semprotannya itu bulat ya, bulat terus, dia bulat kecil sampai bulat besar. Ini biasanya dipakai untuk mengecat bagian pipa-pipa atau dipakai untuk melukis ya. Ini sama adjusternya, ini bisa diatur depannya untuk mengatur besarnya, besar kecilnya, lebih halusnya pola juga boleh. Nah, ini di atas sama tadi, besar kecilnya pola yang keluar, pola penyemprotan yang keluar, mengatur banyak sedikitnya volume cat. Nah, ini tidak punya udara ya. Ya, ini yang besarnya. Ya, ini kita sering tambah filter air, meminimalisir air yang dari selang itu, dari kompresor itu naik ke spray gun ya, kita halau ini menggunakan filter. Ya, ini cuma gunanya untuk meminimalisir ya. Berikutnya spray gun tabung bawah ya. Jadi untuk mengecat panel-panel yang lebar, nah, kita gunakan spray gun yang besar ya, agar lebih cepat selesai saja ya. Kemudian ada lagi spray gun kecil ya, spray gun kecil ya. Spray gun kecil ini ya, ini adalah biasa digunakan pada ahli airbrush ya. Jadi kalau mau belajar ngecat menggunakan airbrush ya boleh juga. Namun ini disertai dengan jiwa seni yang tinggi pula ya. Ini ada tutupnya ya, sama dia memiliki juga alat pencet. Ini anunya, ini untuk mengeluarkan catnya. Oke. Apalagi ya, kompresor ya. Baik, saya angkat dulu, kita lihat kompresornya ya. Alat berikutnya adalah kompresor. Jadi kompresor ini gunanya untuk menyuplai udara yang bertekanan ya, mensuplai udara yang bertekanan. Kompresor ini adalah kompresor listrik yang apabila mencapai tekanan 8 sampai 10 bar dia akan mati dengan sendirinya. Jadi dia punya dinamo, tabung udara, kemudian switch otomatis ya, ada indikator volume udara yang berada dalam tangki, kemudian ada indikator besarnya tekanan yang dikeluarkan ya. Kemudian ini adalah pengatur tekanan. Jadi indikator besar ini dia membaca banyaknya udara yang berada di tabung kompresor total ya, total. Kemudian indikator kecil ini adalah membaca berapa tekanan yang keluar
dari keran ya, keran. Jadi ada dua kerannya. Satu keran langsung dari tabung, anginnya yang keluar langsung dari tabung. Yang satunya ini adalah keran yang keluar dari udara yang sudah ditetapkan berapa tekanannya keluar. Kan kalau kita mengecat ya atau duko, itu tekanan yang biasa kita pakai itu adalah 4 sampai 6 bar. Jadi kita batasi di sini. Batasi di sini. Itu keluar dari komputer. Kalau indikator yang besar ini gunanya tadi kan membaca tekanan yang berada dalam tangki, volume udara yang berada dalam tangki. Jadi dia akan mati sendirinya bila berada pada tekanan 8 sampai 10 bar ya. 8 sampai 10 bar. Kemudian dia akan mati di situ. Mati. Kemudian apabila jarumnya ini turun di 6 bar, maka kompresor listrik ini akan bunyi kembali untuk mengisi udara ya, udara ya, mirip-mirip lah dengan otomatis pada mesin air ya, mesin air yang mempunyai tandem otomatis ya. Kita lihat ya, kompresornya ya, ini adalah kompresor 1 PK ya, 1 PK ya. Ada banyak macam kompresor, namun intinya kita mengaplikasi cat itu pada tekanan 4 sampai 6 bar. Berikutnya tergantung siapa yang mengeksekusi ya, apakah dia suka di 4 atau di 6 bar ya, tergantung juga medan yang akan disemprot. Ya, baiklah saudara-saudara sekalian, kita lanjut lagi. Alat-alat yang dipakai dalam pengecatan selanjutnya itu adalah masker gas ya, masker gas. Nah, ini dia masker gas ya, masih baru, belum dipakai karena filternya masih berwarna putih. Nah, ini dia bisa diganti ya, filternya bisa diganti filternya ya. Pasangnya pun tidak boleh terbalik karena ada instruksinya di sini. Masker gas. Nah, ini adalah contoh masker gas yang sudah terpakai, warna merah, dipakai 1 kali menyemprot mobil warna merah ya. Baik, alat yang dipakai berikutnya adalah ini dia, mesin poles ya, mesin poles ya. Nah, ini sudah kotor ya, sudah dipakai. Jadi mesin poles ini gunanya untuk menghaluskan permukaan yang kasar setelah melakukan proses pengecatan ya. Jadi biasanya kan setelah mengecat itu pori-pori pada clear itu kasar ya, kasar. Jadi finishingnya nanti kita poles memangkas daripada kasarnya permukaan clear ya, clear. Nah, saya contohkan seperti ini ya. Jadi misalkan pada saat selesai menyemprot ya, kalau kita lihat dari samping, maka hasil clear itu akan seperti ini ya. Kemudian apa gunanya mesin poles di situ? Mesin poles di situ mengangkat ini ya,
memangkas duri-durinya agar clearnya nanti atau kuatnya nanti itu rata. Nah, rata hingga atau sampai-sampai kita bisa bercermin, bercermin pada objek yang sudah di clear tersebut ya, clear atau varnish ya. Ya. Ya, kita kembali pada mesin polishnya. Nah, jadi mesin polish itu ada putaran slow, coba ya. Ada alat setelnya. Ini untuk setelannya ini ada slow, ada high ya. High-nya itu juga bisa diatur di belakang sini. Ada kecepatan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi misalnya ini slow ini ya, slow. Kemudian ya, kemudian ini adalah padnya landasannya. Jadi ini bisa diganti besar atau kecil. Kemudian yang di depan ini adalah sponnya ya. Sponnya juga bisa dicabut ya, dia memakai perekat. Jadi ini padnya, ini sponnya seperti ini ya. Nah, jadi spon ini untuk mengikis dengan menggunakan kompon ya, dengan menggunakan kompon nantinya kompon ya. Ini sponnya bisa diganti. Jadi kalau nanti beberapa step, ada lagi spon yang halus daripada ini. Dia halus, dia tidak bergerigi seperti ini ya. Kemudian pada saat menggunakan wax, bisa diganti sponnya menggunakan bisa diganti ya menggunakan bulu seperti ini ya. Oke, jadi inilah dia mesin polish. Kemudian alat berikutnya itu adalah setrika amplas. Ya, biasanya kan kalau kita mengecat di mobil itu biasa kita pada saat persiapan panel itu kita harus melakukan pendempulan. Nah, inilah setrika amplasnya. Setrika amplas manual ya, ini manual. Ya. Kemudian ada setrika elektrik ya. Ini gunanya memangkas dempul ya. Tinggal di sini ada tombolnya, tinggal ditekan. Nah, ini biasa dipakai untuk memangkas dempul ya, untuk scrap dempul ya. Kemudian alat yang berikutnya itu ya, baik kita lanjut. Alat berikutnya itu adalah pisau dempul ya. Dempul. Jadi pisau dempul ini gunanya untuk mencampur antara dempul dengan hardenernya ya. Seperti ini ya. Jadi kalau kita beli satu bungkus itu ada 4 PCS biasanya. Ada paling kecil, kemudian di atasnya lagi ya, ada 4 PCS. Jadi pisau dempul yang seperti ini digunakan pada perbaikan bodi otomotif ya. Itulah tadi alat-alat yang dipakai dalam mengecat ya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan bahan-bahan yang digunakan ya dalam pengecatan. Jadi bahan-bahan dasar saja ini. Kalau yang lebih expert itu membutuhkan bahan-bahan yang lebih detail dan khusus ya. Cuma ini karena baru teknik dasar pengecatan, makanya alat-alat standar yang ditampilkan ya. Baik, yang pertama itu adalah
thinner ya, thinner ya, thinner ya. Jadi ini bukan promosi produk ya. Ini video ini digunakan untuk bidang pendidikan dan pengajaran di bidang teknik teknologi pengecatan saja. Jadi ini adalah thinner kaleng ya, thinner kaleng ya, thinner kaleng ya. Jadi guna daripada thinner ini untuk mengencerkan cat, cat yang berjenis akrilik. Jadi jangan dipakai untuk mengencerkan cat tembok ya. Biasanya bisa juga dipakai untuk mengencerkan cat yang berjenis enamel, namun kadang cocok kadang tidak ya. Ini thinner. Terus ada juga dijual di pasaran thinner literan ya, thinner literan. Jadi kita belinya literan, biasanya diberikan dengan menggunakan botol air mineral. Jadi thinner juga itu terbagi menjadi dua ya. Ada thinner super, ada thinner A. Kemudian dari segi karakteristiknya ada juga disebut dengan thinner NC dan thinner PU ya. Ya, itulah thinner. Yang jelas inti daripada thinner itu guna daripada thinner itu adalah untuk mengencerkan cat ya, agar lebih mudah diaplikasi pada objek ya, baik menggunakan kuas ataupun menggunakan spray gun. Ini ada juga ya thinner PU. Jadi macam-macam, ada kalengan, ada literan, ada juga yang pemakai cergen ya, cergen. Dan masih banyak thinner lagi, merek-merek lain lagi yang gunanya tetap sama untuk mengencerkan cat akrilik ya. Kemudian bahan berikutnya itu adalah apa ya, dempul ya. Ada dempul ya. Jadi dempul di dunia otomotif itu biasanya kita menggunakan dempul plastik ya. Untuk para-paranya dulu itu menggunakan dempul plastik. Ini dempul plastik menggunakan dua komponen ya. Inilah kita campur lagi. Petunjuk penggunaannya di masing-masing bahan itu ada ya, ada. Jadi silakan baca dan gunakan berdasarkan manualnya. Nanti kita pelajari bagaimana cara mencampurnya. Ini hanya perkenalan alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum teknologi pengecatan. Ya, ada juga ini dempul ya, dempul spot. Jadi kalau bagian-bagian halus seperti goresan rambut, biasanya kita menggunakan dempul rambut biasa menggunakan ini ya. Ini satu komponen, tinggal dioleskan saja langsung, kemudian diratakan menggunakan pisau dempul ya. Nah, dempul biasa kita sebut ini dempul spot ya, spot. Jadi kalau ada goresan seperti setebal rambut, nah ini bisa digunakan. Dia praktisnya karena satu komponen. Kemudian dia bisa masuk di sela-sela goresan. Ya, inilah dempul ya. Kemudian kita melangkah ke bahan berikutnya, yaitu epoksi, cat epoksi. Epoksi itu ada satu komponen, ada dua komponen ya. Ini zat epoksinya, cat epoksinya warna putih ya. Kemudian ini pengerasnya. Jadi dia seperti lem besi ya. Ada pengerasnya.
dua komponen. Perbandingan untuk menggabungkannya ini nanti kita pelajari. Yang jelas tahu dulu bahwa bahan cat itu ada yang disebut dengan epoksi. Kemudian bahan berikutnya itu ada yang disebut dengan supervisor. Ya, ini sudah dipakai. Jadi fungsinya tadi antara epoksi dan supervisor sama ya, untuk melapisi sepintas lalu dia sama, melapisi panel dasar, lapisi panel dasar agar tahan terhadap korosi ya. Jadi sebelum dicat warna biasa di dasar dulu menggunakan cat epoksi ini ya, untuk menjamin lapisan cat yang ada di atasnya lagi ya. Ibarat cewek itu dia pakai foundation terlebih dahulu, kemudian pakai bedak ya. Jadi ini. Jadi dia tahan terhadap korosi. Kemudian menjamin cat yang berada di atasnya agar tidak mudah pecah. Ya, tidak mudah pecah dan kuat tertahan terhadap benturan. Kemudian ada yang disebut dengan surfacer. Nah, ini kalau pada saat pengamplasan itu masih ada goresan-goresan kecilnya, bisa pakai surfacer ini. Ya, surfacer ini juga tahan terhadap korosi. Ya. Bahan berikutnya adalah cat warna. Ya. Bahan berikutnya adalah cat warna ya. Cat warna. Ya. Jadi inilah cat ya. Ini isinya cat warna merah. Jadi sebelum mengecat kita tentukan dulu warna apa yang kita inginkan. Ya, cat warna ini memberi ya diaplikasikan setelah dasar ya, setelah betul-betul dasar pada panel body itu rata dan halus ya, rata dan halus sesuai bentuk sebelumnya atau sesuai bentuk modifikasi yang kita inginkan, barulah kita mengecat ya. Inilah cat. Jadi ini ukuran 1 liter ya, 1 liter ya. Kemudian bahan berikutnya adalah clear coat ya, clear coat. Jadi clear coat ini adalah clearnya, dan ini adalah hardenernya, pengerasnya. Kalau Anda kalau Anda melakukan coating menggunakan clear ini ya, jangan lupa hardenernya ya, karena kalau cuma satu komponen saja tidak mencampur dengan komponennya, berarti siap-siap saja coatingnya atau clearnya itu tidak bisa mengeras ya, tidak bisa mengeras ya. Jadi ini hardenernya. Nah, ya. Kemudian bahan berikutnya itu adalah amplas ya. Amplas, saya siapkan dulu amplasnya ya. Jadi amplas itu ada beberapa macam ya, dari bahannya. Seperti ini adalah amplas kertas ya, amplas kertas. Nah, ini dia amplas kertas ya. Di belakangnya ada nomor gridnya, gridnya. Jadi dia mempunyai grid 2000, grid 2000. Grid 2000. Kemudian ada amplas meteran ya,
Jadi kita kalau beli tinggal bilang berapa meter yang kita mau ya, berapa meter. Nah, ini sebenarnya amplas kayu ya, namun dipakai juga di pengecatan bodi kendaraan, karena biasanya kalau melakukan pendempulan itu ada dempul yang terlalu tinggi ya. Untuk meratakannya dipakailah dulu amplas kasar ini, kemudian kalau menghampiri rata barulah menggunakan amplas kertas ini dengan bantuan air ya, air ya. Kemudian bahan berikutnya itu adalah kompon ya, kompon ya. Jadi kompon ini gunanya pada saat selesai melakukan coating atau penyemprotan clear ya. Setelah clear itu kering, maka clearnya itu akan terlihat kasar ya, kasar, maka dia diratakan ya, clear yang kasar tadi itu diratakan dengan menggunakan kompon ya, kompon, kemudian dibantu dengan menggunakan mesin poles ya, mesin poles. Nah, setelah rata nanti menggunakan kompon ini ya, nanti kita pelajari ya di praktek bagaimana cara mengaplikasi kompon ini. Kemudian setelah mengkompon itu sudah rata dengan menggunakan kompon, tapi tidak mengkilat ya. Kalau mengkilat biasanya langkah yang kita gunakan itu setelah mengkompon bodi kendaraan itu melakukan wax. Nah, inilah salah satu contoh wax ya, dia kit ya, merek kit ya, kita gunakan supaya menampilkan efek kilau. Kalau kompon tadi itu meratakan, kalau mau lebih mengkilatkan itu menggunakan wax ya. Wax salah satu contohnya adalah kit. Masih banyak lagi produk-produk lain. Jadi tiap teknis itu biasanya ya eksekusinya lain ya. Dia menggunakan brand-brand yang menurut mereka lebih ringkas dan lebih kilau. Kemudian ada lagi lebih tahan kilaunya, meski dicuci dengan deterjen bodi kendaraan itu tidak menghilangkan lapisan kilaunya, atau lapisan kilaunya tidak terlalu cepat pudar. Nah, seperti itu ya. Kemudian apa lagi tuh ya? Ya, baiklah, bahan berikutnya adalah kain lap ya, kain lap. Kain lap itu biasa disebut dengan majun ya. Majun itu biasanya kain-kain potongan-potongan kaos ya, yang dijual per kilo, ini disebut dengan kain majun untuk melap apa saja pada saat bekerja ya. Kemudian ada lap khusus yang disebut dengan lap microfiber. Lap microfiber itu dipakai membersihkan sisa-sisa kompon ya yang melengket pada bodi kendaraan. Nah, jadi misalnya menggunakan ya ini disebut dengan lap microfiber. Lap microfiber. Nah, ini sudah terpakai. Jadi setelah misalnya itu setelah memoles, kita lap dia pakai lap microfiber. Kita lap bodi kendaraan itu menggunakan lap microfiber untuk membersihkan sisa-sisa dari hasil polesan. Ya, begitu juga ketika melakukan wax ya, wax dia dibersihkan menggunakan kain lap microfiber ya. Kenapa microfiber ya? Karena microfiber ini lebih cepat mengangkat sisa-sisa yang ada di panel bodi.
Baiklah saudara-saudara sekalian, itulah tadi sekilas alat-alat dan bahan yang digunakan ketika melakukan suatu teknik pengecatan dasar ya, dasar. Jadi kita jumpa kembali di episode berikutnya dengan mengaplikasikan alat dan bahan yang sudah kita bahas, yang sudah kita perkenalkan tadi dengan satu persatu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.